Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang AFTA. Saya Bagas Resta. Saya Raja Matatuli. Saya Hana. Saya Nabila Naira. Saya Yasmin Sabira. Saya Nini Desiani. Saya Naya Hanum Melani. Saya Ilham Salam. Oke teman-teman, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Jadi yang pertama ada pengertian AFTA. AFTA adalah bentuk kerjasama, perdagangan, dan ekonomi di wilayah ASEAN, berupa kesepakatan agar tercipta situasi perdagangan yang seimbang dengan penurunan tarif barang dagang serta pajak bagi negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, kita akan membahas latar belakang. Faktor yang melatar belakangi terbentuknya AFTA atau kawasan perdagangan bebas berikut ini diantaranya: 1. Munculnya isu-isu ekonomi setelah tantangan politik dan militer yang dihadapi ASEAN berakhir pada masa Perang Dingin saat itu. 2. Kemajuan pesat yang dimiliki Singapura yang minim sumber daya alam, namun memiliki sektor perdagangan yang bisa diandalkan sebagai sumber utama penghidupan. 3. Keinginan untuk mendatangkan investor asing. 4. AFTA dibentuk sebagai langkah dalam mengejar keunggulan kerja sama regional di kawasan lainnya, seperti di Eropa dan Amerika. Kalau tujuannya? AFTA menjadi salah satu bentuk kerjasama di bidang perdagangan ataupun bidang ekonomi seperti yang sudah disepakati oleh negara-negara ASEAN. AFTA berdiri pada 28 Januari 1992 di Singapura. Pada sidang KTT ASEAN keempat, AFTA dicanangkan dengan instrumen CEPT atau Common Effective Preferential Tariff yang dikenalkan pada Januari 1993. Pada awalnya, AFTA hanya terdiri dari 5 negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Vietnam baru bergabung menjadi anggota AFTA pada 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997, dan Kamboja pada 1999. Selanjutnya, program AFTA. Pada 2002, ASEAN mengemukakan komitmen utama di bawah Common Effective Preferential Tariff (AFTA), meliputi 4 program, yaitu 1. Pengurangan tingkat tarif dalam perdagangan secara efektif dan sama di antara negara-negara ASEAN hingga mencapai 0-5%. 2. Penghapusan hambatan-hambatan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif. 3. Mendorong pembentukan kerjasama untuk mengembangkan fasilitas pada sektor perdagangan, terutama bidang bea masuk, serta standar dan kualitatif. 4. Penetapan kandungan lokal dalam produk sebesar 40%. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh AFTA bagi Indonesia. Berikut ini adalah beberapa pengaruh AFTA bagi Indonesia. Pertama, menjadi peluang bagi para pengusaha kecil dan menengah untuk melakukan ekspor barang produksinya, sehingga mereka mampu membuka peluang mereka untuk mendapatkan pasar luar negeri. Yang kedua, memberikan peluang Indonesia dalam kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor dapat menambah devisa negara. Yang ketiga, membuat Indonesia untuk lebih bisa menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar ASEAN. Salah satu komoditas Indonesia yang dapat bersaing dengan negara lainnya adalah komoditas pertanian, seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi, yang merupakan bahan yang sangat diminati oleh negara ASEAN maupun di luarnya. Yang keempat, ada meningkatkan daya saing untuk mendorong perkembangan perekonomian. Hal ini juga diharapkan mampu memunculkan kesadaran para pengusaha atau pelaku usaha untuk berdaya saing lebih kuat dengan menghasilkan barang-barang yang berkualitas. Selanjutnya, manfaat. 1. Integrasi regional. Mendorong integrasi ekonomi regional di Asia Tenggara, memperkuat posisi di pasar global. 2. Meningkatkan kesejahteraan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. AFTA menciptakan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapat. 3. Pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya perdagangan memacu pertumbuhan ekonomi dengan peluang bisnis yang lebih banyak. 4. Meningkatkan investasi asing, menciptakan lingkungan investasi yang kondusif untuk menarik investasi asing langsung. Hambatan AFTA. Terdapat beberapa hambatan pelaksanaan AFTA, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, persaingan bahan-bahan komoditas para negara anggota ASEAN. Persaingan ini bisa menyebabkan industri kecil dalam negeri gulung tikar karena belum mampu untuk bersaing dengan bahan-bahan dari luar negeri. Yang kedua, adanya kondisi tidak stabil dalam negara, membuat negara yang ingin melakukan kegiatan mengekspor produknya akan enggan untuk melanjutkannya. Yang ketiga,
Perbedaan tingkat ekonomi pada setiap anggota negara ASEAN memunculkan sebuah kendala dalam kegiatan ekspor dan impornya. Yang terakhir, banyak negara-negara yang melakukan proteksi terhadap barang dalam negerinya. Hal itu membuat barang dari luar negeri akan sulit untuk menentukan harga pasarnya. Kegagalan NAFTA. Yang pertama, adanya persaingan industri antara produk dalam negeri dan luar negeri. Kedua, melimpahnya produk-produk luar negeri yang dapat mematikan produk dalam negeri. Ketiga, menghambat pertumbuhan sektor industri yang disebabkan oleh perdagangan luar negeri yang terlalu bebas sehingga menghambat negara berkembang memajukan sektor industri lebih cepat. Yang terakhir, banyak produsen tekstil dalam negeri yang mulai mengurangi kegiatan produksinya dan merumahkan ribuan buruh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.